Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di channel edukasi SMK Multikarya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini Ibu akan membawakan materi tentang menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi, produk, barang, dan jasa. Nah, untuk yang pertama, kamu harus tahu dulu ya apa sih pengertian pengujian produk. Kalian simak ya video ini. Pengujian konsep produk merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Nah, dengan melakukan kegiatan pengujian produk, perusahaan atau suatu usaha akan dapat lebih memperkaya konsep produk dan memilih produk yang terbaik yang sesuai dengan minat konsumen. Nah, bagaimana sih pengujian produk tersebut? Produk atau konsep produk dapat disajikan secara simbolik maupun fisik. Nah, konsumen dimintai pendapatnya tentang produk tersebut dengan atribut dan keterkaitannya. Yang kedua, apakah konsep atau gambaran produknya jelas dan mudah dimengerti? Seperti contoh, pada gambar berikut ini adalah desain atau konsep produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini desain dan konsepnya cukup mudah dimengerti ya, karena dibuat dalam bentuk flowchart. Yang selanjutnya adalah pengujian produk. Nah, di sini kita harus mengetahui apakah manfaat dari produk tersebut bagi konsumen, apakah manfaat dari produk tersebut bagi Anda, si pembuat produk. Yang ketiga adalah apakah Anda melihat manfaat khas yang tidak dapat pada produk lain atau produk pesaing. Nah, misalkan produk kamu sama dengan produk pesaing, namun apakah ada satu ciri khas yang membuat produk kamu itu lebih unggul daripada produk pesaing? Nah, yang selanjutnya adalah apakah Anda sendiri si pembuat produk menyukai produk Anda dibandingkan produk pesaing? Nah, kalau Anda sendiri tidak suka dengan produk Anda, maka dikatakan produk tersebut adalah produk yang sedikit kurang diminati. Nah, kemudian apakah kamu bersedia membeli produk? Jika kamu, si pembuat produk, diposisikan sebagai seorang konsumen, apakah dengan harga yang Anda buat, Anda bisa membeli atau mau untuk membeli produk yang Anda jual? Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, apakah produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen? Nah, kalau memang produk ini luar biasa bagusnya, namun tidak memenuhi kebutuhan konsumen, harus dikaji ulang kembali ya. Produknya harus seperti apa sih supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang selanjutnya, apakah produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan kamu sendiri? Kalau misalkan ibarat lagi kamu sebagai konsumen, apakah sudah mencukupi kebutuhan kamu? Kalau misalkan belum, silahkan dikaji ulang produknya. Yang terakhir adalah perbaikan apakah yang kamu usulkan supaya menjadikan produk kamu ini produk yang jauh lebih baik daripada pesaing-pesaing. Nah, untuk yang selanjutnya, tahapan-tahapan pengujian produk. Yang pertama adalah membuat prototipe produk terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat prototipenya, kita evaluasi prototipenya. Kemudian memberikan tester kepada pasar atau kepada pelanggan. Kemudian evaluasi tester dan pasar. Jika evaluasi tester dan pasar ini adalah baik, berarti produk kamu bisa dilanjutkan. Nah, jika evaluasi tester pada pasar ini adalah buruk, berarti silahkan mengkaji ulang produk kamu, cari tahu apakah kelemahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat rencana lanjutan setelah evaluasi. Nah, kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan untuk membuat produk kamu menjadi lebih baik? Kemudian produksi massal, dan yang terakhir adalah evaluasi produksi massal. Setelah kamu buat produknya secara massal atau kamu buat produknya secara banyak,
Kemudian evaluasi lagi produknya itu apakah sudah memenuhi kebutuhan pelanggan atau belum. Oke, yang selanjutnya adalah pengujian produk baru. Nah, di sini biasanya ada 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. Yang pertama adalah technical testing atau pengujian teknis. Yang kedua, pengujian preference and stratification test teknis. Kemudian simulate test market atau pengujian pasar simulasi. Dan yang terakhir adalah test market atau pengujian pasar. Kita masuk untuk yang pertama, yaitu technical testing. Di technical testing ini, kamu membuat prototype yang merupakan approximation atau perkiraan produk akhir. Nah, di sini kamu buat prototipenya, kira-kira gambaran produknya itu diawali dengan produk yang seperti apa, kemudian akhirnya nanti desain produknya itu seperti apa sih? Kira-kira disinilah kita lakukan pengujian technical testingnya. Dan di sini juga diperkirakan usia panjang produk itu seperti apa sih? Misalkan kalau kita buat produknya itu produk makanan, kira-kira sampai tahan berapa lamakah produk kita tersebut bisa dimakan? Atau ada jangka expired date dari produk yang kita buat. Kemudian ada yang namanya pengujian preference dan stratification testing. Nah, biasanya ini dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjadwalan awal produk baru. Nah, selanjutnya setelah itu kita laksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Nah, blind test ini maksudnya adalah ketika misalkan kamu ingin membuat satu produk baru, kita katakan saja kamu ingin membuat sebuah coklat. Namun, ketika dalam pemasarannya, kamu harus menggunakan sampel dari produk pesaing yang sama, misalkan dari coklat Silver Queen, Cadbury, dan yang lainnya. Kemudian kamu tempatkan si produk ini dalam wadah yang sama tanpa merek, dan kamu tempatkan juga produk yang sudah kamu buat sama dengan produk-produk pesaing. Nah, ini silahkan kamu berikan kepada konsumen, kira-kira apakah mereka menyukai produk kamu atau justru penilaian terburuk ada di produk kamu. Itu yang dinamakan blind test. Nah, kemudian adalah simulate test market, yaitu prosedur riset pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Nah, biasanya beberapa model yang dapat dipakai antara lain adalah base, designer, asesor, dan litmus. Dan yang terakhir adalah test market. Nah, biasanya pengujian pasar ini adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi sama dengan nantinya yang akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Nah, biaya yang nantinya dibutuhkan tergantung pada jumlah kota, lama pengujian, serta jumlah data yang diinginkan perusahaan. Nah, sekian dulu ya presentasi kali ini. Semoga kamu paham dengan semua penjelasannya dan bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.